Lihat, saudara-saudaraku setanah air. Dia manusia, aku manusia. Tapi yang menjabat, punya peci, punya jas, punya mobil, tidak peduli. Saya mohon kepada Dinas Sosial Kota Cilegon untuk ditertibkan seperti ini. Karena ini akan menjadi pemandangan yang buruk bagi kita masyarakat Kota Cilegon. Kok pemimpinnya tidak peduli, banyak gelandangan. Pak Heldi, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI bukan harga mati, harga hidup untuk mereka, untuk dia. Orang tua yang harus kita selamatkan. Coba Rp1, Rp1 untuk mereka ini. Begitulah pesan saya kepada Sanuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asap. Ya teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat dengan Bapak Rana. Secara tidak sengaja kita bertemu beliau ketika kita mendekati seorang ODGJ yang lagi berdiri di sana. Kemudian Bapak Rana lewat dan bertanya juga terhadap ODGJ tersebut. Nah, kemudian kita ajak Bapak Rana menepi. Kalau teman-teman masih ingat di video kita beberapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu, seorang Bapak Rana yang sudah menyelamatkan Pak ya? Ya, menyelamatkan seorang ODGJ yang bernama Risma Ayu. Siapa namanya? Risma Ayu. Risma Ayu. Risma. Tapi waktu itu dia bilang ke saya namanya Mita. Iya. Namanya aslinya Risma Ayu. Dia Mita nama kecil dia, panggilan dia. Ya, yang bernama Mita pada saat itu. Mita. Nah, kemudian ODGJ tersebut dibawa ke rumah Bapak ya Pak ya? Nah, dibawa ke rumah Bapak. 3 bulan itu. Iya. 3 bulan saya selamatkan dia. Tadinya di Bojonegara telanjang bulat. Nah, baru lagi. Apa sih? Orang tua. Pak, Bapak. Sini. Sini rokok Pak, rokok. Mau rokok. Makanya saya selalu siap uang untuk beli rokok buat mereka. Karena mereka butuh rokok. Nah, Bapak duduk dulu ya, kita ngobrol. Duduk. Bapak dari mana Pak? Asli mana Pak? Coba duduk dulu Pak. Jadi ini rokok. Korek ada kan? Bapak ini dia peduli banget. Korek ada kan? ODGJ di jalan. Bapak ini ternyata seorang pensiunan yang ditelantarkan, mungkin dulunya tentara Pak. Pegawai negeri Bapak ini dulu. Pegawai biasa. Ya, gimana Pak? Koreknya punya? Oh. Namanya sah Bapak? Nah, biarin Bapak Namanya yang wawancara. Iman. Asli Kulon, umurnya berapa tahun? Oh, 17. 17 apa 71? 17 apa 71? Saya 120 loh. Tuh sama-sama ompong. Nah, gak aki-aki. Saya Pak kelahiran Serang, Ciceri. Cuman saya dipungut oleh orang Cina dari kecil karena saya sakit. Karena saya kembar 3 Pak. Oh ya? Jadi kembaran saya perempuan pertama, kedua lelaki, adik saya meninggal semua dan saya kelit hari-hari. Oh, Bapak tinggal sendiri sekarang? Iya. Saya anaknya Pak Karno yang paling bungsu dari istri gelapnya. Yang dibilang gempar-gempar asli ya ini. Anak Soekarno, Presiden Soekarno? Iya. Makanya saya mirip beliau. Ya Bapak lihat aja. Makanya kadang-kadang Pak Karno katanya. Nah. Iya betul. Nggak ada yang dibuang. Mas Guru, Mas Gentar, Mas Gempar itu tidak mirip. Dari mana? Bapak mau kemana? Pulang. Ujung Kulon. Di mana ya maksudnya? Lalampah. Oh, jelma laku yai. Coba Bapak aslinya dari mana? Banten. Hah? Banten. Hah? Pandeglang. Pandeglangnnya di mana? Kulon. Oh, ujung Kulon. Kulon itu mana? Ujung Kulon apa Kulon? Pandeglang. Kidul. Di mana itu Pak? Kidul. Coba Bapak. Arah Mandala apa Bapak arah Menggel? Kadohejo. Gunung Karang. Istighfar Pak, istighfar Bapak istighfar. Lamun Bapak erek uwi
lempeng tadi itu kayak di ayah simpang Cilegon belok ke kanan ke kidul. Lamun bapak ke Kaler, ke wetan belok kiri ke Cilegon, bapak ke ujung-ujungnya ke Jakarta ke Jawa Timur. Nya. Singkuring doakan bapak selamat balik ke lembur. Walidatihi wa kuwati bisalami birahmatika yarhamar rahimin astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Ku Allah Jabar. Ya Karim. Istiqomah Pak. Ini seorang kiai ternyata tadinya. Cuman ngelakon pengen sugih, pesugihan gak kesampaian ya begini. Oh iya. Kalau ini mah kayaknya mah Apa itu? anak nakal, Oh, nakal ya. maling. Maling. Kenapa gitu? Karena stres di dalam penjara dikeluarin. Oh, di jalan. Iyalah, nggak ada yang biayain. Oh iya ya. Siapa yang mau kasih makan? Iya betul. Rokok. Apakah peduli pemerintahan kita, Pemkot kita? Apakah peduli penjara itu, Polres, apa lapas? Tidak peduli dengan mereka. Mereka manusia sama seperti kita. Wal haq wal antum komalayaroh was syafaat Muhammad. Hilang syafaatku apabila kau mensyarakan umatku sendiri, umatmu sendiri. Makanya disebut Muhammadiyah. Dia itu, iya itu kita pengikut Rasul. Marahak wal kolbu wa antum komalayaroh kamalayaroh wal hayyaroh. Siapa namamu? Namanya siapa? Nama bapak? Sapi. Safi Nah, Sapi. bin Sukarli. Bapak lurus, nanti ada simpang lampu merah belok kanan kawasan industri arah kidul. Kalau bapak ke kiri muter lagi ke Bojonegara. Ini udah berapa kali muter ya Pak ya? Berapa? Kesian kayak Bapak. begini. Bapak ini mau pulang. Mau pulang. Ini tadinya Bapak dari mana? Rumah saudara. Hah? Habis rumah saudara. Habis dari rumah saudara. Mm-hmm. Rumah saudaranya di mana? Bakso kok. Di mana? Bakso kok. Bakso. Lebak Sobo. Di mana itu? Lebak Sobo udah nggak ada Pak. Oh, itu masih ini daerah Kabupaten Pandeglang. Iya ini mah jauh, ini mah Merak Ini Pak. jauh bapaknya, Bapak di Merak. Kalau bapak dari sini ke Pandeglang sekitar 80 kilo. Daerah bapak, lembur bapak 80 kiloan. 40 kilo ya? Oh, daerah lemburnya ini. Kasihan ini. Makanya. Bapak bawa KTP nggak Pak? Punya Coba, KTP, ada coba, KTP. coba. Coba lihat Pak, lihat Pak. Coba dilihat KTP. Ini dari Detik Asa. Detik Asa. Jadi KTP Batur. Kartu santri. Oh, bukan ini mah. Bukan. Surat jalan. Ini kartu santri Muhammad Zikri Usman. Bapak ada Bapak dompet? siapa namanya Pak? Belum Lupa ada. saya. Bapak Asril. Pak Asril. Mereka ini tidak punya identitas Iya. karena hilang ingatan. Ini. Memorinya jadi udah blank error, nggak seperti kita, udah nggak waras. Coba, coba. Dari pagi nih berdiri aja, apa yang dia hitung coba? Anda lihat, apakah peduli orang Jakarta, pemerintahan, Langsung Dinas- ke kamera. dinas sosial, lihat, saudara-saudaraku setanah air, dia manusia, aku manusia, tapi yang menjabat, punya peci, punya jas, punya mobil, tidak peduli. Buat apa kita ada pilpres? Buat apa caleg kalau tidak peduli seperti ini? Coba. Sudah 15 tahun saya begini. Cukup saya mengalah sebagai RI 1 bapak saya. Dan sudah waktunya akan kurebut, tapi kurebut Bantenku. Tadi saya sudah temui keluargaku. Banten kita rebut, pisah dari Jakarta. Provinsi sendiri. Karena apa? Kita paling kaya, tapi dipinta terus, diperas gubernurnya. Dan melalui Detik Asia ini, hari ini, demi Allah, demi Rasulullah, akan kupegang amanah dari bapakku. Karena akulah putra aslinya, putra bungsunya, yang disebut Pangeran Samudra Hatam Rana Sanjaya Soekarno Putra Banten. KTP ku ada, nomor tikniku sudah ada. Bukan seperti mereka yang ikut-ikutan gaya pakai peci, jikir, maling HP. Aku
maling duit aku, dituduh maling serotong, padahal mereka malingnya. Maling teriak maling. Walhaq annal bisabilillah wa rasulillah wal antum kamala yaroh birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rana Sanjaya Soekarno Putra yang telah menyembuhkan Risma Ayu dan yang lain-lain. Dan saya lihat banyak lelaki seperti dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan, Pak Heldi harus peduli, Pak. Pak Heldi wali kota? Iya, dinas sosialnya. Oh ya, gimana itu coba? Jadi gini, saya akan berusaha menemui beliau tapi susah. Ada benteng kan. Saya satgas dari BPPKB, boleh tanya Kang Jen, tim sus Ranggot. Ketua saya DPAC Grogol ini namanya Indrayana yang di samping lote itu. Jadi kenapa saya bisa menyembuhkan? Karena memang gelar saya adalah Kiprana. Kiprana? Kiai Prana dari Padepokan saya Welas Asih yang ada di Depok dengan guru saya yang almarhum Mbah Naiman dari Ngawen. Oh iya. Makanya waktu itu Mbah sebelum bilang sama saya, kamu lakoni puasaku, kau akan sanggup, kau bisa akan menyembuhkan semua segala macam penyakit. Dan kakak seperguruan saya Mas Samsidi bilang, kamu akan bisa menyembuhkan karena kamu kasih doa Nabi Isa kena. Memang benar, saya kelakuannya kayak orang gila. Nabi Isa begitu, jadi ikut ke gila. Iya. Jadi saya ngobrol secara ruh. Karena saya sudah paham bahasa ruh, ternyata mereka bicara dengan iblis dan dajjal. Kalau saya nggak pakai kacamata kelihatan siapa di samping dia. Oh gitu, kalau nggak pakai kacamata kelihatan. Makanya kalau saya geblak, ini saya lagi lapatkan karena ini adalah sumur Bonang, sumur keramat yang dilulukan Kiai Bonang. Oh di sini? Makanya situ ada nama saya. Mana itu Soekarno Rana Sanjaya. Oh iya. Ini Bapak Rana sebagai orang yang sering di jalan ya, yang mengetahui saudara-saudara kita yang terlantar ini, Bapak cukup banyak yang tahu ya. Nah, di Cilegon ini kan sangat banyak orang-orang seperti ini. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Jadi begini, saya mohon kepada Dinas Sosial Kota Cilegon untuk ditertibkan seperti ini, karena ini akan menjadi pemandangan yang buruk bagi kita masyarakat Kota Cilegon. Kok pemimpinnya tidak peduli, banyak gelandangan. Banten paling kaya, paling banyak income-nya untuk ke negara. Apakah tidak bisa sedikit 10.000 rupiah satu hari untuk satu kepala untuk makan mereka? Mereka kikir. Tunggu dulu Pak. Duduk dulu Pak. Nanti Bapak minum dulu, nanti kita kasih kopi dulu. Ya? Mau ngopi dulu ya. Sabar Pak, sabar ya. Ntar beli rokok lagi Pak. Nanti. Jadi kita duduk aja sambil duduk ya. Sambil Jadi duduk aja. Bapak biar duduk. Santai Pak. Santai ya. Nah, jadi gimana? begitu kepada Bapak Heldi minal aidin wa faidin. Bapak sudah tahu dan paham siapa saya. Sayalah pemuda Pancasila ASI yang diutus Pak SBY tahun 2004 untuk menemani. Dan ingat Pak Heldi, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI bukan harga mati, harga hidup. Untuk mereka, untuk dia, orang tua yang harus kita selamatkan. Nyasar, muter bolak-balik Bapak ini, Bojonegara Cilegon, muter mau pulang ke Pandeglang, bingung karena sudah pikun. Silakan Pak Heldi rubah perbuatan, kelakuan, dan lihat di mataku, di matamu ada saksi yang tidak bisa kita lihat, yaitu Allah, tapi Dia melihat, Maha mendengar, Maha pengasih. Semoga Pak Heldi sehat walafiat dan semoga Pak Heldi bisa lanjut meneruskan menjadi wali kota kembali. Saya dukung penuh. Sayalah pemuda yang sangat Pancasilais. Idealisme saya seperti bapakku, Bapak Soekarno. Aku akan meneruskan cita-cita beliau karena ada amanah dari beliau. Beliau pun masih ada di Singapura dan beliau sudah tua renta 120, sedangkan aku usianya sekarang sudah mendekati 60 tahun. Kepada Pak Sanusi, sebagai wali kota, dia mengerti tentang hal pekerja, buruh, gelandangan,
pekerjaan, ada proyek di mana, karena dia seorang tadinya kamar dagang dan industri, Pak Saroji kan? Ya. Jadi saya minta, coba kita utamakan yang mereka-mereka ini seperti ini. Contoh buat provinsi lain dan kita caca. Kita teruskan kembali cita-cita Abah atau Ua Aat Safaat, wali kota terdahulu, untuk membenahi Banten yang sangat menjadi kota santrinya, sangat menjadi kota yang sangat ibaratnya bahasanya peduli dengan manusia terlantar, peduli dengan fakir miskin, peduli dengan anak yatim, peduli janda jompo, bukan untuk foya-foya, bukan dibuka yang namanya tempat maksiat seperti di Lingkar, tapi coba Rp1, Rp1 untuk mereka-mereka ini. Begitulah pesan saya kepada Sanuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya ketika kita menemukan orang-orang terlantar seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Pak? Oh, sebagai iya. orang awam misalnya. Iya, begini, kita ya kepada masyarakat, takutnya malaikat atau syekh seperti ini, tidak ada peduli satupun kepala ini ngasih makan. Gak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Berhari-hari saya bilang, Firman, saya panggil aja Firman. Nengok, ngapain? Tetap berdiri. Saya sampai kurungkan minta, sholat, istiqoroh. Ketemu bapak ini, petunjuk. Sudah saatnya kita membuat perubahan, Pak. Perubahan ya? Ya, Betul. Cilegon harus menjadi kota santri. Cilegon harus menjadi kota yang mandiri sendiri, berdiri sendiri untuk kemajuan kotanya, bukan untuk kabupatennya yang aut-autan di Serang juga sama banyak seperti ini. Lebih banyak mungkin di Serang. Silakan Bapak survei. Karena saya selalu jalan kaki. Kenapa? Kadang kayak orang gila pakaian saya. Biar sama seperti mereka. Biar bisa saya aja. Kalau begini mereka takut. Iya. Takut ditangkap. Gitu. Nah, disangka saya petugas. Kalau pakaian rapi. Tapi Ya. kalau saya kayak orang gila, saya tanya, kenapa minta telanjang bulat ke Bojonegara? Oh, jadi itu salah satunya tujuan Bapak. Bapak berpakaian kurang bagus juga biar bisa mendekati mereka. Iya. Hebat. Kalau Bapak ini. tidak sama seperti mereka, mereka takut. Dikira Bapak petugas. Karena saya punya daya tarik ya, untuk narik mereka amalan yang dari doa Nabi Isa. Orang sakit gila, orang tidak waras bisa sembuh karena Isa Al-Masih. Ya berilah dia 2.000 apa 1.000 apa sesuap nasi. Betul sekali. Jangan ini Mak, dari tadi saya lihat di sini rumahnya gedong-gedong. Ya, gedong-gedong ya. Tapi nggak peduli. Iya. Mau ngerokok? Hah? Mau ngerokok? Siapa namamu? Boleh tanya Mas, siapa namamu? Siapa namanya? Siapa namanya? Sampai ini punya nama. Takut. Udah blank. Udah blank, ini harus dibawa ke dinas sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Udah Mas, udah bisa, udah. Udah keluar si pacinya. Lokor lagi Pak, lokor lagi. Bapak tujuannya Jarah. Kampungnya di mana? Gebang, Bandar Gebang Bekasi. Lah jauh Pak, ini mah Merak. Ya kalau ini Merak, Bapak salah.
Tuh kan Oh. Pak, salah arah kan? Dari? Bandar Gebang Bekasi katanya mau Oh, dari Bekasi. dia orang Pandeglang, pengen ke Bekasi ke ziarah makam kakeknya. Tapi arahnya dari Bojonegara karena dia nggak paham. Bekasi Iya. sudah berubah, Jakarta sudah berubah. Ini orang dulu. Kalau ini malah nakal. Iya, iya. Lepasan dari bui ini, Mas. Iya, iya. Pak, jadi di Cilegon tuh pulang peduli ya? Iya. Saya, Pak. Uang sendiri, biaya sendiri, Nah, coba situ, Pak. Bapak situ. Biar dapat kamera. rokok sendiri, hasil nguli buat aja, Pak. mereka-mereka. Duduk. Nah. Gimana, Pak? Iya, saya buat mereka beli rokok, beli parfum untuk obat. Saya bukan mengharapkan imbalan apa-apa. Saya mengharapkan apa? Mereka sehat dan saya tidak mengharapkan banyak ke Allah karena saya juga banyak dosa. Udah deh. Lihat, dia butuh rokok, butuh kopi. Mereka tak peduli. Tak ada yang peduli. Naik motor, gagah. Nggak mau nengok di kiri ada siapa. Orang-orang sombong. Motornya pedal kredit, sepatu kredit, baju kredit, rumah kredit. Nanti matinya di kredit karena stroke kalau nggak kebayar. Perempuannya sok, udah tua, pakai kacamata, begaya.